kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menyuruh kita bertakwa kepada Allah. Kemudian beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Allah berikan kita rahmatnya berlipat. Kemudian Allah tambahkan pula dengan wa yaj'al lakum nuran. Allah jadikan bagi kalian cahaya. Ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya. Orang yang berilmu maka dia terang jalannya. Orang berilmu terang jalannya. Maka orang berilmu itu tidak mudah ditipu, baik oleh syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Nah, untuk mendapatkan cahaya itu, bertakwalah kepada Allah dan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Ya wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa kalian. Dosa itu adalah beban hutang. Orang yang dalam keadaan punya beban hutang, dia tidak akan merasa tenang. Dan bila dia tidak tenang, sulit dia mendapatkan ilmu dan sulit dia belajar. Oleh sebab itu kita memerlukan ampunan Allah selalu agar kita tenang dan tentram dalam menuntut ilmu, supaya beban kita ringan. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat dirahmati Allah, di hasyiah sebagian penuntut ilmu atau para ulama berdalilkan kepada wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Berarti takwa itu adalah kunci daripada ilmu. Kalau kembali kita ke awal dari surat Al-Baqarah, ada yang hafal surat Al-Baqarah? Ada? Masya Allah. Dah hafal semua? Oh belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, coba ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Yang bisa, silakan. Nah, silakan dibaca. Iya, ada apanya mic-nya sih? Nah, ini, ini, enggak yang ini. Nah, pas yang di kanan antum, tuh, tuh. Hah, iya bacakan ayat kedua. Hudal lil muttaqin. Alkitab yang tidak ada keraguan padanya berarti ilmu. Sebab yang ada keraguan tidak ilmu. Ilmu itu meyakinkan. Alkitab ini Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi. Tak ada keraguan padanya. Hudan menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran baru bisa jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, ikhwan akhwati billah, as-salaf, as-sahabah radhiyallahu anhum, dulu mereka belajar dulu beriman sebelum belajar ilmu. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar dulu beriman sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdadna bihi imana. Selepas itu kamu baru belajar Al-Quran, tambah beriman. Maka Al-Quran ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi ilmu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu syaratnya alladzina yu'minuna. Lanjutkan ayat ketiga. Alladzina
Baik. Ahsanti barakallahu fiik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu beriman pada yang gaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, syaratnya mesti beriman. Mesti beriman. Baik, ini boleh dibagikan ya? Boleh dibagikan? Silakan. Siapa nama? Nah, ambil sekali. Nanti habis ada voucher belanja di kantin, masya Allah, masya Allah. Hayakallah. Kenapa Allah bikin? Nah, taib. Masya Allah, tabarakallah. Masih ada. Aman. Kalau tak cukup ini nanti ada tempat lain lagi. Aman. Nah, taib, akhwati fillah. Kita lanjutkan. Wallahu ghafur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wih, ternyata jamnya tidak bergerak-gerak, Ustaz. Hah? Mudir? Mohon maaf, saya kira masih lambat. Ternyata jam tidak bergerak. Nanti saya tidak berhenti-berhenti. Nah, tolong diingatkannya, Syekh. Tinggal sejam lagi misalnya, ingatkan. Ya, ketika tinggal sejam lagi dikasih peringatan. Nah, kalau tinggal sejam lagi berarti berapa jam ini? Insya Allah. Doakan cepat selesai. Oh, sebentar. 2 halaman setengah. Taib. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqan. Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Ada yang tahu makna furqan? Nah, tunjuk tangan yang tahu. Belakang. Kasih itu mic sama dia. Baik, silakan. Apa makna furqan tadi? Nah, silakan. Ya jangan. Pembeda apa ini? Pembeda Masya Allah. Ahsanti barakallahu biki. Masya Allah. Jadi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu apa namanya? Jadi syaratnya in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqan. Silakan maju ambil hadiahnya. Nah, silakan. Jadi Allah jadikan furqan. Furqan itu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Berarti kalau sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, silakan. Nah, barakallahu fiik. Nah, bisa membedakan yang hak, mana yang batil, berarti kita berilmu, sah? Betul? Nanti ketika sampai kalian selesai tamat di sini, jadi ustazah misalnya, ustazah atau jadi sampai doktor di sini Ustaz ya. Sampai doktor di sini kan? Sampai doktor katanya. Dia kayak kita nak buat perguruan tinggi juga nanti ini. Jadi Ustaz ada mudir buat perguruan tinggi kan? Iya insyaallah. Iya, jadi sampai doktor kan. Nah, kalau sudah berilmu nanti datang orang bertanya kepada ustazah, siapa namanya ustazah? Nah, nama ustazah siapa namanya? Iya, siapa nama ustazah? Rani. Suruh dia bicara. Siapa nama ustazah? Namanya siapa? Mas Mukianti. Baik, sekarang saya uji.
Sudah dapat Furqan atau belum? Tapi Furqan ini bukan nama orang ini, enggak. Nah, bukan nama orang, Furqan. Yang membedakan dijawab tadi, membedakan di antara hak dengan yang batin, yang benar atau salah. Boleh diuji sekarang? Berilmu atau belum? Baik. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Hah? Yang lain dia. Hah? Berapa? 3 apa 1? 3 apa 1? Ulang lagi. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Udah mulai ragu dia. Berarti belum berilmu. Mana guru matematik? Ustazah matematik siapa ini? 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Enggak 1. Coba hitung. 1, 2, 3. Iya betul 3. Nah, betul kan? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Sah? Betul? Alhamdulillah, berarti sudah punya ilmu, sudah punya Furqan. Nah, bila ada orang nanti mengatakan ya bahwa 1 tambah 1 apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kamu bilang apa? Saya ulang lagi. Bila ada orang yang mengatakan, Ustazah, siapa Ustazah namanya tadi? Zafani. Najwa Zafani. Wih. Najwa Permadi. Najwa Permadi. Salah lagi. Najwa Permadi. Iya. Kalau ada orang nanya Ustazah Najwa Permadi, atau dia bilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, Ustazah bilang apa? Kenapa salah? Berani aja nyalain orang. Hah? Ya memang salah, karena yang namanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, 2, 3. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jelas salah. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Ini aman akidahnya Ustaz, insyaallah. Aman akidahnya. Jelas? Ini tidak lama lagi orang akan mengampanyekan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Silakan. Silakan Ustaz. Silakan. Masya Allah. Yap. Tinggal 1 tambah 1. Baik. Ada gak di sini ya? Oh masih ada. Nah. Baik. Jadi tahu mana Furqan? Tahu, bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang boleh dengan tidak. Dengan apa? Dengan takwa. Tadi lupa kita mendefinisikan takwa. Takwa itu apa artinya? Silakan. Duluan situ tadi, nggak apa-apa ya. Baik, silakan. Mana mic-nya tadi? Baik. Mana mikrofonnya tadi? Tidak ada. Coba apa takwa itu yang tadi? Mana yang tadi? Coba berdiri. Ma huwa taqwa?
Ini telinga saya yang sudah tua atau suaranya mau tidak jelas? Ketaatan. Ini anak. Ketaatan, baik. Silakan yang ini lagi. Nah, ya. Kunci bukakan ilmu. Ini jawabannya benar semua nih. Ya, silakan. Kasih nih. Kasih yang ini. Nah. Kau nengok ke belakang. Takwa adalah meninggalkan larangan Allah dan mengikuti perintahnya. Sama taat juga. Ya. At-taqwa adalah tambah lagi sih. Masya Allah, barakah. Berarti aman itu. Taib, masih banyak aman. Taib, at-taqwa seperti yang kamu bilang tadi, fi'lu ma amarallah wa tarku ma naha anhu, yaitu melaksanakan yang diperintah Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Kata simpulnya ketaatan, benar. Sini. Nah, kamu mau juga? Baik, masya Allah. Jadi orang taat tuh, nah, orang taat itu, coba, nah, mau yang di sini apa yang di sini? Baik, iyalah. Jadi ketaatan, takwa itu asal kita suka melaksanakan perintah Allah dan suka meninggalkan larangan Allah, maka Allah akan beri kita ilmu yang membedakan. Kau tadi ikut menjawab juga ya? Ya, ikut menjawab juga. Saya hargai juga. Sini itu. Nah. Dapat setengahnya. Masya Allah. Jawabannya judul pelajaran hari ini. Taib. Sekarang kita kembali ke sini. Al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir radhiyallahu rahimahullah. Imam Ibnu Katsir penulis kitab Tafsirul Qur'anil Azim, ulama abad ke-8 Hijriah, wafat tahun 773 atau 774. 73 Ustaz ya. 773 kan, setahun sebelum lahirnya Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. 773. Dalam tafsirnya Qur'anul Azim berkata, qala Ibnu Abbas wa Suddi wa Ikrimah wa Dhahhak wa Qatada wa Muqatil ibn Hayyan. Berkata Ibnu Abbas. Ada yang tahu nama Ibnu Abbas? Yang tahu nama Ibnu Abbas? Tidak tahu. Yang jangan dibilang Bang Zamzami nanti punya rumah makan Pak Abbas. Bukan. Ibnu Abbas Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas Ibnu Abdul Muttalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kecil-kecil sudah jadi ulama, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak kisahnya dia didoakan Nabi? Ada yang tahu? Waktu malam dia tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab istri Nabi Maimunah
adalah bibinya, saudari ibunya, Maimunah bintu Al-Harith Al-Hilaliyah dengan Safiyah bintul Haris ibnu Abbas, adik-beradik. Malam hari Nabi terbangun, pergi ke belakang kamar mandi atau tempat buang hajat. Abdullah bin Abbas pun bangun tanpa disuruh, dia ambilkan air untuk wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Masih kecil tapi pandai berlaku baik, tanpa disuruh, tak diminta Nabi, dia sendiri yang bawakan air. Allah, seember air menghasilkan barakah yang melimpah. Jadi kita jangan, kata Nabi SAW, la taqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan anggap kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Jadi kalau bisa nanti sampai di rumah tanpa disuruh ibu, ketemu kain kotor, cuci, kan tinggal masukkan ke mesin cuci otomatis lagi, sah, cuci. Pasti Anda akan dapatkan doa, semoga kamu semakin betah di Al-Fauzan. Tapi jangan maknanya tidak tamat-tamat. Nah, semoga Allah berikan ilmu yang banyak kepadamu. Doa. Demikian Abbas, ketika Nabi keluar dari KWC, dia lihat air ada di depan pintu. Siapa yang bawakan air ini? Abdullah bin Abbas bilang, saya. Lalu Nabi SAW mengusap kepalanya, tanda apresiasi bahwa dia kagum dengan anak yang sekecil ini, cerdasnya luar biasa. Lalu Nabi katakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kepahaman dalam agama, tentu ilmu, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Akhirnya beliau mendengar doa itu semakin rajin bertanya, semakin rajin belajar, dan akhirnya masih kecil sudah menjadi ulama. Umur 18 tahun dia sudah jadi penasehat Umar bin Khattab jadi khalifah. Bayangkan, baru 18 tahun. Awak 18 tahun nyuci selimut belum pandai, lipat selimut belum bisa. Nah, jadi mudah-mudahan dengan inisiatif amalan-amalan kecil tapi bernilai ini kita dapat doa dan barakah. Taib. Berkata pula As-Suddi. As-Suddi adalah tabi'in, Muhammad bin Sa'id As-Suddi, wa Ikrimah, dan Ikrimah maula Ibn Abbas, wa Dhahhak, itu Dhahhak ibn Muzahim, wa Qatadah bin Di'am As-Saddusi, wa Muqatil ibn Hayyan. Ini semuanya adalah ahli-ahli tafsir. Furqanan, makna furqanan adalah makhrajan, yaitu jalan keluar. Jalan keluar ini juga tidak jauh dari ilmu, sebab orang berilmu mesti memberikan jalan keluar. Masih ingat kisah orang yang membunuh 99 orang? Masih ingat? Baik. Kalau yang masih ingat, pertama dia datang kepada ahli ilmu atau ahli ibadah? Ahli ibadah. Apa kata ahli ibadah tersebut? Tidak bisa bertobat, dosamu terlalu besar. Akhirnya dibunuh lagi yang satu ini. Ahli ibadah, jahil, berbahaya. Jelas? Makanya beribadah mesti dengan ilmu. Lalu datang, akhirnya dia tidak nyaman, 100 orang dibunuh. Awak bunuh ayam seekor aja menyesalnya luar biasa, ini 100 orang dibunuhnya. Kapan dapat makhraj, dapat solusi? Ketika dia datang kepada ulama, orang berilmu. Apa jawaban orang berilmu itu? Malaka walid taubah. Kenapa? Apa yang jadi menghalangi untuk bertobat? Allah Subhanahu wa taala kan berdasarkan ilmu nih. Dalam hadis sahih dari riwayat Imam Muslim, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya la ataituha bi qurabiha maghfirah. Ya anak Adam,
andai kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa, lalu kau datang kepadaku dengan apa? Dengan tidak menyekutukan sesuatu denganku, la atituka bi qurabiha maghfirah, pasti ku berikan ampunan sebesar itu pula. Berarti dapat makhraj, dapat jalan keluar, dapat. Dari mana? Orang berilmu. Baik. Wa zada Mujahid fid dunya wal akhirah. Makhraj di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Di dunia ada jelas tadi. Di akhirat gimana? Di akhirat gimana? Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mendakwakan ilmunya, dia akan diberikan syafaat oleh ilmunya. Misalnya hafiz Quran, qari'ul Quran lillahi ta'ala, nanti di hari kiamat dia dilindungi oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Orang di tengah panas itu dia dilindungi oleh seperti ka'annahuma ghayayatan atau ghamamatan, seperti dua awan. Kalian ketika panas terik matahari lalu dilindungi awan, senang? Itu matahari 2 mil dari kepala kita hari kiamat. Datang surat Ali Imran wa surat Al-Baqarah melindungi kita seperti awan. Ada makhraj, ada jalan keluar dari kesulitan pada hari kiamat itu. Ini orang berilmu. Kemudian orang berilmu ada makhraj di akhirat, ada. Setiap orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan dia dapat pahala sebanyak orang itu pula. Makhraj lagi. Oleh itu ikhwani akhwati billah, jangan sia-siakan ilmu, dan kunci untuk mendapatkannya tadi adalah taqwa. Apa taqwa? Ketaatan. Makna ketaatan, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Itulah taat. Apapun diperintah, laksanakan. Siap laksanakan. Apapun larangan, siap ditinggalkan. Jelas? Nah, kalau sudah begini takwa kita. Kalau takwa, Allah bukakan pintu ilmu bagi kita. Taib. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas, satu riwayat dari Ibnu Abbas, furqanan maknanya najat, keselamatan. Ilmu tadi nampak menyelamatkan, ilmu tadi. Ilmu menyelamatkan. Coba tadi yang tidak berilmu langsung dipanjungnya. Sedangkan yang berilmu dia selamat, orang ini selamat, masyarakat selamat. Oleh sebab itu syaitan sangat tidak suka dengan majelis ilmu. Ini kalau ada orang yang suka tidak menyukai majelis ilmu, berarti teman-teman syaitan. Kalau ada orang yang tak suka majelis ilmu, maka ini orang teman-teman syaitan. Coba yang tak suka dengan majelis ilmu ini tunjuk tangan. Tidak ada yang mau jadi teman syaitan nampaknya. Sebab syaitan itu tidak pernah menguntungkan, mesti merugikan kita. Baik. Wa fi riwayatin anhu nasran, dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas bahwa makna daripada furqanan nasran, pertolongan Allah SWT. Memang dengan ilmu banyak kita dapat pertolongan, ya, banyak dapat pertolongan. Sebab dengan ilmu banyak solusi-solusi, banyak pertolongan-pertolongan yang didapatkan dari orang berilmu. Oleh itu ikhwani fillah, maka orang yang bertakwa akan Allah berikan baginya nasran. Wa qala Muhammad ibn Ishaq, berkata Muhammad ibn Ishaq, Imamul Maghazi, Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi, furqanan faslan bainal haqqi wal batil, membedakan antara hak yang batil, seperti yang dikatakan oleh ukhti kita tadi. Wa hadza tafsiru min Ibnu Ishaq a'ammu mimma taqaddam, tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq ini lebih umum dari yang terdahulu. Wa huwa mustalzimu zalika kullih,
Dan itu lazimnya semua yang disebutkan tadi. Karena apa? Bisa membedakan antara hak dengan batil, itu adalah pertolongan, itu adalah solusi, itu adalah keselamatan. Fa inna man ittaqallaha, sesungguhnya karena orang yang bertakwa kepada Allah, bi fi'li awamirihi, dengan mengerjakan segala perintahnya, ya kan? Takwa pada Allah mengerjakan segala perintahnya. Wa tarki zawajirihi, dan meninggalkan yang dilarangnya. Ini takwa. Wuffiqa li ma'rifatil haqqi 'anil batil. Orang yang taat itu selalu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, diberikan taufik untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ini orang taat selalu bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau tidak istiqamah menjalankan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang dengan berbagai alasan, kalau yang larangan dikerjakan cuma makruh, yang perintah ditinggalkan cuma sunat, akhirnya hukum-hukum Allah habis di sunatnya, sehingga tidak nampak. Orang-orang seperti ini pada umumnya tidak diberikan taufik membedakan antara yang hak mana yang batil, sehingga selalu mengatakan tidak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Fakana dzalika sababa nasrihi wa najatihi wa makhrajihi min umur dunya. Orang yang diberikan taufik mengetahui mana yang hak yang batil, ini menjadi sebab dia ditolong Allah, sebab dia selamat, sebab dia dapat solusi dalam urusan dunia, wa sa'adatihi yaumil qiyamah, dan ini menjadi dia berbahagia pada hari kiamat, wa takfiri dzunubihi, dan menebus dosa-dosanya. Wa huwa mahwuha wa ghafruha wa satruha 'anil nas. Makna ampunan itu adalah, maghfirah itu adalah dihapuskan, ditutupi, ya, ditutup dan tidak dibuka kepada orang lain. Jadi beruntung kita ketika dosa kita tidak dibukakan Allah, tapi dihapusnya. Nanti pada hari kiamat itu kita dihisab masing-masing atau ramai-ramai? Dipanggil satu-satu. Yang menyaksikannya ramai-ramai, semuanya hadir. Ada orang yang dihisab secara terbuka, tidak ditutupi, dosanya diperlihatkan kepada orang lain. Ini terbuka rahasia kita semuanya, nauzubillah. Dan ada orang yang Allah panggil lalu ditutup sitar, lalu ditanya tanpa terlihat oleh orang lain. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ini biasanya Allah ampuni dan tutupi. Nah, taib. Wa sababal ini thawabillahil jazil, dan menjadi sebab pula mendapatkan pahala Allah yang sangat besar. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, seperti ayat di awal bab ini tadi. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud. Siapa nama Ibnu Mas'ud? Nah, ambil kata kuncinya ya, dengan baik-baik. Kalau di kalangan sahabat nanti ada Ibnu. Misalnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, jelas? Maka ketahuilah namanya adalah Abdullah. Namanya Abdullah bin Mas'ud dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Umar dikenal dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas dikenal dengan Ibnu Abbas. Ada lagi satu Abdullah, tidak tahu lagi, Ibnu Abdullah ibn Zubair atau Abdullah ibn Zubair. Nah, ini disebut dengan al-abadilatul arba'ah. Al-abadilah
al-arba'ah, sahabat yang bernama Abdullah, yang 4 orang dikenal dengan Ibn. Jelas? Nah, radhiyallahu anhu, inni la ahsibur rajula yansal ilma kana ya'lamuhu lil khati'ati ya'maluha. Saya tahu atau mengira, kata Abdullah bin Mas'ud, ini ulama sahabat ini, seseorang lupa ilmu gara-gara berbuat dosa. Berarti tidak bertakwa. Orang maksiat berarti lawan dari takwa. 6. Wa qala Waqi', berkata Waqi' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi. Siapa muridnya tadi Waqi' Ibn al-Jarrah? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu muridnya. Waqi' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi berkata, ista'inu 'alal hifdhi bitarkil ma'siyah. Minta tolonglah dalam menghafal ilmu dengan meninggalkan maksiat. Wa qala Imam Malik wasy-Syafi'i rahimahumullah, berkata qala al-Imam Malik lis-Syafi'i, berkata Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i, awwala ma laqiyahu, pertama bertemu dengannya. Awal pertemuan Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, mana yang lebih tua, Imam Syafi'i atau Imam Malik? Tunjuk tangan yang tahu. Yang mana ini? Sana. Mana yang lebih tua? Mana yang lebih dulu? Imam Malik. Orang mana dia? Enggak tahu. Orang Baghdad. Saya sebutkan Madinah. Asantinam. Imam Malik. Imam Malik rahimahullah belajar, lahir dan belajar serta wafat di Madinah. Madinah waktu itu penuh dengan para ulama besar-besar, ya, seperti Nafi' Maula bin Umar, Urwah bin Zubair dan lain-lainnya. Semuanya mereka adalah orang-orang yang para ahli ilmu. Baik, nampaknya jam berapa sekarang, Ustaz? Baru jam 5, Ustaz. Jam 5. Kita cukup sini aja dulu ya? Lanjut aja. Masih? Lanjut? Oke. Masya Allah. Lanjut, alhamdulillah. Kita tidak boleh terlalu capek. Kalau capek nanti tidak masuk lagi dia. Baik. Sikit lagi, aman. Ini ketika Imam Malik baru pertama dengan Syafi'i, tahu tak kalau Imam Syafi'i itu, Imam Malik itu dulu kalau berguru kepadanya harus baca kitabnya dulu sampai tamat. Misalnya kalau ketentuan adik-adik sekarang kan mendengar kitab ini dari Ustaznya, harus baca dulu kitab ini sampai tamat. Sekarang Ustaz nak tanya, siapa yang sudah tamat kitab ini? Ini tidak bisa belajar sama Imam Malik ini, ya. Baik, saya tunggu pekan depan. Siapa yang tamat sampai selesai, ya, insya Allah saya kasih hadiah. Tapi kalau semua tamat gimana? Ini banyak hadiahnya. Tidak apa-apa, saya kasih hadiah semua. Nah, baik ikhwani akhwati billah. Apa kata Imam Malik mensyaratkan siapa yang belajar kepadanya hadis mesti tamatkan kitab Al-Muwatta dulu. Kitab Al-Muwatta dulu. Saya dengar Syekh Mustafa Al-Adawi di Mesir, beliau kalau ada yang nak belajar mustalah kepadanya harus hafal dulu Urjuzatul Adab. Harus dibaca atau dihafalkan dulu Urjuzatul Adab. Sudah pernah dibaca? Awalnya saja, saya tidak hafal semuanya nih. Bismillahil wahidil muhaimini al musta'anizil jalalil mu'mini